Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang menjadikan kita bisa bertemu kembali untuk membahas Asma'ul Husna, nama-namanya yang indah. Yang kali ini akan kita bahas Allah As-Subbuh, yang artinya Allah yang Maha Suci. Nama Allah As-Subbuh ini terdapat di dalam hadis yang menjadi bacaan Rasulullah ketika ruku dan sujudnya. Di dalam Al-Quran, makna As-Subbuh itu tersebut dalam bentuk kata kerja, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari yang dilakukan oleh makhluknya dalam bertasbih. Yusabbihu lillah, sabbaha lillah misalnya, seperti itu. Artinya, Allah As-Subbuh adalah Dia yang ditasbihkan, Dia yang ditakdiskan. Dua-duanya bermakna Dia yang disucikan oleh makhluknya. Meskipun detil tasbih dan takdis itu agak berbeda, tapi secara umum sama, disucikan oleh makhluknya. Allah As-Subbuh adalah Allah yang memiliki sifat sempurna dan indah, sehingga menjadi sumber kesempurnaan, keindahan, dan perolehan An-Nawwal. Dengan demikian maka menyambungkan diri bagi makhluknya dengan sifat sempurnanya Allah itu akan menjadikan dia bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, sambungkanlah diri kita melalui doa kita, zikir kita, akhlak kita kepada Allah dengan sifatnya yang sempurna itu, maka insya Allah kita akan berbahagia. As-Subbuh juga diartikan bahwa perbuatan Allah bebas dari keburukan dan kejelekan. Itulah makna singkat dari As-Subbuh yang terdiri dari beberapa poin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fi ruku'ihi wa sujudihi. Apa bacaannya? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati
warruh. Itulah sebabnya maka subuh sama dengan kudus menjadi bagian dari Asmaul Husna. Kemudian An-Nabilusi mengartikan as-subuh alladzi yusabbah wa yuqaddas. Tadi sudah kita sebutkan di atas. Yaitu Allah Tuhan yang disucikan, ditasbihkan dan ditakdiskan. As-subuh lahu awsaful kamal wal jamal. Subuh itu artinya karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan indah. Karena Allah yang memiliki sifat yang sempurna dan indah itu, maka wallahu jalla jalaluh masdarun lil jamali wal kamali wan nawwali tadi. Tadi sudah kita terjemahkan menjadi sumber keindahan, kesempurnaan dan perolehan. Af'aluhu kamilah. Perbuatannya sempurna. Demikian juga oleh Al-Badri disebutkan wa aqwaluhu kamilah. Firman-firmannya juga sempurna. Karena sempurna itu bila naksin, tanpa kekurangan, wala aibin, dan tanpa cacat. Walahu al-af'al al-muqaddasah anis syarri wassu. Allah terbebaskan dari keburukan dan kejelekan. Itulah Allah as-subuh. Bagaimana meneladaninya? Pangkal tolaknya adalah makna as-subuh sebagai kesucian dan takdim. Karena Allah suci dan kita bertakdim, maka implementasinya adalah mensucikan dan bertakdim dalam antar hubungan kita kepada sesama. Jadi mensucikan itu artinya kalau kita berhubungan dengan orang lain harus tidak didasarkan pada buruk sangka. Tidak didasarkan pada perlakuan yang jelek. Dan takdim sebenarnya sama, semakna dengan itu, akan tetapi lebih aktif. Kalau tadi itu menafikan untuk suudon, kalau takzim aktif melakukan penghormatan kepada sesama. Itulah implementasi akhlak yang secara sederhana dapat kita rumuskan: menghormati kepada yang pantas dihormati, merendahkan kepada yang pantas direndahkan. Dua-duanya, kepantasan untuk dihormati dan direndahkan itu bersumber dari akhlak yang bersangkutan. Jadi kalau wajarnya dia itu direndahkan karena akhlaknya buruk, ya kita tidak lalu menjunjung tinggi dia karena akhlak buruknya itu. Membesarkan apa yang pantas untuk dibesarkan dan mengecilkan apa yang sepantasnya memang akan menjadi kecil. Itulah intinya. Dan terakhir kita kutipkan Al-Aizah yang menyatakan bahwa hubungan terbaik hamba kepada Allah adalah zikir.
hubungan terburuk antara hamba kepada Allah adalah ghafil, lawannya zikir, lalai atau lengah. Maka ada hadis yang menuntun kita untuk zikir adalah kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan untuk kita ucapkan, tapi saqilatani fil mizan, akan menjadi berat di timbangan Allah besok. Habibatani ilar rahman, menjadikan ar-rahman, Allah ar-rahman mencintai apa yang kita lakukan itu. Apa itu? Kalimat itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan soal ghafil tadi adalah wa akbaru musibatin tusibuhan nas, musibah terbesar yang menimpa manusia ayyakuna minal ghafilin, kalau dia menjadi orang yang ghafil, orang yang lupa, lalai, lengah. Itulah ajaran dari hadis terkait dengan Allah as-subuh. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.